Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran PAI hari ini di kelas 8. Hari ini kita akan memasuki materi yang terbaru untuk di bab yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang apa saja yang berkaitan dengan puasa. Sebelum Ustazah lebih lanjut membahas tentang bab puasa, lebih awal kita mulai sama-sama semuanya dengan membaca doa bersama. Membaca doa mulai. Alhamdulillah kita sudah mengawali hari ini dengan membaca doa bersama terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas tentang bab puasa. Sebelumnya, Ustazah mengingatkan lagi bahwa puasa ini adalah salah satu dari rukun Islam. Yang keempat, yaitu menjalankan ibadah puasa. Nah, puasa ini ternyata dibagi menjadi dua, yaitu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Kewajiban puasa ini juga ditekankan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu, agar kamu bertakwa." Jadi kewajiban berpuasa itu juga tercantum di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Jadi puasa wajib, puasa sunnah itu sudah diatur semuanya di dalam Al-Quran. Nah, terkait syaratnya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita berpuasa. Yang pertama adalah syarat wajib. Syarat wajib adalah syarat yang ketika semuanya terpenuhi, maka seseorang tersebut diwajibkan berpuasa. Apa saja yang termasuk dari syarat wajib? Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau seseorang tersebut beragama Islam, maka wajib hukumnya berpuasa. Yang kedua adalah balik, masuk ke usia balik, yaitu usia di mana seseorang itu sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika seseorang sudah memasuki masa balik, maka orang tersebut wajib melaksanakan puasa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad, telah diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya catatan amal tidak berlaku bagi mereka, yaitu yang pertama adalah orang yang tidur hingga ia bangun, 2 anak yang kecil hingga ia balik, dan 3 orang yang gila atau tidak waras hingga ia sadar kembali. Jadi di sini ditekankan bahwasanya kalau seseorang itu atau seorang anak yang sudah memasuki masa usia balik, dia mempunyai kewajiban yang baru, yaitu kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Nah, selanjutnya adalah berakal, syarat wajib yang ketiga. Jadi kalau orang gila, dia tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Jadi syaratnya harus berakal. Yang keempat adalah sehat. Jadi kalau misalnya orang yang sakit kayak mana gitu. Ya kalau orang yang sakit, dia boleh tidak berpuasa. Namun sakit ini nanti kita bagi lagi gitu ya. Ketika dia sakit dan kemungkinan sembuh, maka dia wajib mengqodoknya. Tapi kalau ternyata tidak ada kemungkinan dia sembuh, maka dia wajib membayar fidyah. Yang selanjutnya adalah mampu. Syarat wajib yang ke-5. Mampu ini maksudnya adalah seseorang yang tidak lemah dan tidak lanjut usia, tidak mempunyai kelemahan secara fisik. Jadi kalau secara fisik dia masih mampu, maka dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Dan syarat wajib selanjutnya adalah bukan musafir. Kenapa di sini ada dikatakan bukan musafir? Karena ketika seseorang dalam kondisi yang sedang safar atau perjalanan, seseorang tersebut boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau seseorang sedang tidak musafir, maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Tentunya adalah puasa-puasa yang wajib. Yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Nah, ini jelas ya, karena haid dan nifas adalah hadas besar. Kalau sedang haid dan nifas berarti tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi ketika seseorang dalam kondisi yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kondisi ini, maka seseorang tersebut wajib hukumnya melaksanakan puasa. Nah, selanjutnya adalah syarat sah. Apa itu syarat sah? Yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang sehingga puasanya bisa dikategorikan sah atau diterima. Apa saja yang harus dipenuhi seseorang yang mau berpuasa? Yang pertama adalah niat. Karena semua hal yang harus kita lakukan itu harus diawali dengan niat. Maka puasa juga seperti itu.
Apalagi puasa ini adalah salah satu ibadah. Maka kita harus mengawali puasa kita dengan niat terlebih dahulu. Entah itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, maka harus niat. Yang kedua adalah Islam. Jadi kalau seseorang tersebut sudah keluar dari Islam atau murtad, maka puasanya tidak sah. Ya, jadi syarat-syaratnya adalah harus beragama Islam. Yang kedua adalah suci dari haid dan nifas. Jadi kalau misalnya seseorang sedang berpuasa, namun di tengah-tengah perjalanan puasanya ternyata tiba-tiba dia haid, maka puasanya wajib dibatalkan. Karena apa? Karena dalam kondisi ketika dia haid, ya puasanya secara tidak langsung akan tidak sah. Maka harus segera dibatalkan. Yang keempat adalah pada hari yang dibolehkan. Kenapa ada catatan harus pada hari yang dibolehkan? Karena ada hari-hari khusus yang tidak diperbolehkan seseorang itu berpuasa. Misalnya yaitu pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Atau puasa pada tanggal 1 Syawal dan 1 Zulhijjah, itu juga tidak boleh. Jadi kalau seseorang puasa pada tanggal itu atau pada hari itu, maka puasanya tidak bisa dikategorikan sah. Maka puasa harus dilaksanakan pada hari yang diperbolehkan. Jadi bagaimana caranya puasa itu biar sah? Maka 4 hal ini harus dipenuhi oleh seseorang yang sedang berpuasa. Ini adalah syarat sah. Selanjutnya adalah orang yang boleh meninggalkan puasa. Siapa saja orang yang boleh meninggalkan puasa? Yang pertama adalah musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang ditakutkan ketika dia berpuasa sakitnya malah lebih parah, maka lebih baik adalah tidak berpuasa. Yang ketiga adalah wanita yang hamil dan menyusui, yang dimana ketika dia berpuasa ditakutkan akan mengganggu kesehatan bayinya atau ibu yang mengandungnya atau yang menyusui. Maka wanita hamil dan menyusui boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang selanjutnya adalah setiap laki-laki atau wanita yang sudah lanjut usia atau lansia gitu ya. Maka 4 kategori ini adalah kategori orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Walaupun catatannya nanti boleh meninggalkan puasa ini adalah ada yang tetap harus wajib mengganti dan juga ada yang boleh tidak mengganti puasanya atau mengkodok puasanya, namun diganti dengan membayar fidyah. Ini orang yang boleh meninggalkan puasa. Selanjutnya adalah rukun puasa. Nah, rukun puasa ini adalah hal yang harus dilakukan. Ketika tidak dilakukan, maka puasanya tidak sah. Ada 2. Yang pertama adalah niat. Ya, sama seperti syarat-syarat tadi ya. Karena juga sama, ketika syarat syah atau rukun itu tidak dipenuhi, maka puasanya tidak syah. Yang kedua adalah imsak. Apa itu imsak? Imsak itu berarti menahan, yaitu menahan semua hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja yang bisa membatalkan puasa? Makan, minum, atau semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Imsak itu dimulai dari kapan? Dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi 2 hal ini adalah hal yang harus dipenuhi sehingga seseorang itu puasanya bisa dikatakan sah. Ini adalah rukun puasa. Selanjutnya adalah yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini dikategorikan dalam 2 hal. Yang pertama yaitu sesuatu yang membatalkan puasa, di mana seseorang yang batal puasanya tersebut wajib mengkodoknya atau wajib mengganti dan juga membayar kafarat. Apa itu kafarat? Yaitu denda. Contohnya apa sih yang bisa membatalkan puasa di poin yang pertama ini? Yaitu ketika ada seseorang suami istri yang berhubungan di siang hari. Nah, ketika ada suami istri, walaupun sebenarnya sah ya kalau suami istri berhubungan, tapi ketika dilaksanakan di siang hari ketika bulan Ramadan yang saat itu adalah hari di mana wajib berpuasa, maka orang tersebut wajib mengkodok puasanya atau mengganti puasanya dan juga membayar kafarat atau membayar denda. Jadi double ya, bukan hanya mengganti puasa tapi juga membayar kafaratnya. Apa saja denda yang harus dibayar gitu, yaitu memerdekakan budak.
Nah, kalau misalnya di Indonesia tidak ada budak lagi, maka apa yang harus dilakukan yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau dia melanggar tadi ya, sesuatu yang membatalkan puasa walaupun itu cuma sekali, misalnya berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan walaupun cuma sekali, membayar dendanya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalnya masih tidak mampu, maka silakan memberi makan kepada 60 fakir miskin. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya tidak ada halangan apapun, maka sebisa mungkin seseorang tersebut harus berpuasa, terutama ketika puasa wajib. Ini adalah pembatal puasa yang pertama, yang masuk di kategori yang pertama. Yang kedua yaitu sesuatu yang membatalkan puasa, di mana seseorang yang batal puasanya wajib mengganti namun tanpa membayar kafarat atau membayar denda. Apa saja yang masuk di kategori yang kedua ini, yang hanya cukup mengganti puasanya? Yang pertama adalah ketika minum dan makan dengan sengaja. Beda dengan ketika tidak sengaja ya. Kalau misalnya ada seseorang yang sedang berpuasa namun karena lupa dia tidak sengaja minum atau makan, maka ketika ingat silakan melanjutkan puasanya. Namun ketika seseorang tersebut memang niat untuk makan dan minum di tengah-tengah puasanya, maka puasanya batal dan harus mengganti. Dan yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Muntah tapi disengaja. Gimana caranya biar bisa muntah, biar batal dan bisa makan? Nah, itu berarti dia menyengaja untuk membatalkan puasanya dan itu harus mengganti puasa. Yang ketiga adalah ketika haid dan nifas. Jadi ketika seseorang perempuan yang sedang berpuasa namun tiba-tiba di tengah puasanya dia berhalangan atau haid, maka dia wajib mengganti puasanya nanti sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan puasanya. Itu adalah beberapa hal yang harus diganti puasanya ketika puasanya batal. Jadi ada 2 kategori ya, bedakan ya. Yang pertama adalah yang wajib mengganti dan juga membayar kafarat atau denda, dan yang kedua adalah yang wajib mengganti namun tidak wajib membayar kafarat atau denda. Ini adalah pembatal puasa. Nah, selanjutnya adalah ada sesuatu juga yang tidak membatalkan puasa, namun beberapa orang terkadang salah kaprah dianggap membatalkan puasa. Yang pertama adalah ketika seorang laki-laki mimpi basah, maka mimpi basah itu tidak membatalkan puasanya walaupun terjadi di siang hari, maka silakan melanjutkan puasa. Yang kedua adalah celak mata bagi yang memakai. Cilak ya, ada yang nyebutnya cilak, ada yang celak gitu ya. Jadi itu boleh dipakai ketika seseorang sedang berpuasa dan tidak membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya adalah obat tetes mata. Obat tetes mata ini adalah salah satu obat yang ketika dipakai ketika berpuasa tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia hanya membasahi bagian mata dan tidak masuk ke dalam tubuh. Jadi bukan menjadi bagian dari cairan yang masuk ke tubuh sehingga membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah bersiwak. Bersiwak termasuk perbuatan yang sunnah dianjurkan oleh Rasulullah. Maka ketika dilakukan dalam kondisi berpuasa pun juga termasuk sunnah dan tidak membatalkan puasa. Nah, yang kemudian yang selanjutnya adalah berkumur atau istinsyak. Apa itu istinsyak? Yaitu memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya lagi. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Namun nanti bisa dihukumi menjadi makruh ketika berlebihan. Jadi kalau orang wudhu itu kan sunnahnya salah satunya adalah berkumur. Tapi ketika berkumurnya itu berlebihan gitu ya, disengaja lama-lama berkumurnya atau istinsyaknya memasukkan air ke hidungnya itu terlalu banyak gitu ya, maka ketika itu berlebihan hukumnya bisa menjadi makruh. Yang selanjutnya adalah menghirup asap rokok dari orang lain yang sedang merokok, bukan yang perokoknya ya. Ketika kita tidak sengaja menghirup asap rokok dari seseorang yang sedang merokok di samping kita, maka puasa kita tidak batal. Nah, yang selanjutnya adalah suntikan. Nah, suntikan ini kalau di dalam ilmu kedokteran itu ada 2 macam ya. Yang pertama adalah suntikan yang dimasukkan lewat jarum suntik ke urat nadi pasien. Maka yang tujuannya biasanya untuk membunuh penyakit di dalam tubuh, maka kondisi itu adalah suntikan ini tidak membatalkan puasa. Namun beda ketika suntikan itu untuk memberikan asupan makanan seperti suntikan infus, nah itu membatalkan puasa.
Jadi kalau suntikan itu hanya untuk memasukkan obat untuk membunuh penyakit, maka itu tidak membatalkan puasa. Beda ketika suntikan itu untuk memasukkan sari-sari makanan atau infus yang biasanya kita kenal, itu membatalkan puasa. Nah, yang selanjutnya adalah mencicipi makanan. Nah, ini biasanya banyak dilakukan ibu-ibu ketika mau masak menjelang buka puasa ya. Maka ketika mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa. Yang penting tidak sampai ditelan dan melalui kerongkongan ya. Jadi cukup di ujung lidah dan kemudian bisa dibuang lagi, atau intinya seperlunya saja. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Ini adalah beberapa hal yang terkadang dianggap orang membatalkan puasa, namun ternyata tidak membatalkan puasa. Nah, ini sedikit materi tentang puasa sebelum Ustazah membahas tentang macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi hari ini cukup kita membahas tentang pengertian puasa, syarat wajib, syarat sah, rukun, dan apa saja yang membatalkan ataupun yang tidak membatalkan puasa. Untuk materi puasa selanjutnya Ustazah akan bahas di pekan depan. Jadi dipahami materi hari ini untuk anak-anak semuanya, untuk siswa-siswi kelas 8. Jika masih ada materi yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan ke Ustazah. Semoga hari ini apapun yang kalian pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian nanti ke depannya. Terima kasih dan selamat belajar untuk anak-anak Ustazah, dan tetap selalu semangat, keep hamasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.